Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Frans 45. Kali ini kita akan membahas masih soal PAS ya, ini kelas 8 kalau saya tidak salah, tentang pesawat sederhana. Oke. Nah, jadi di sini sebetulnya untuk mencari titik seimbang ini biasanya kita menggunakan rumus F dikali LK sama dengan W dikali LB gitu ya. Jadi gaya dikali lengan kuasa sama dengan beban dikali lengan beban. Nah, cuma kadang-kadang konsepnya ini yang kadang-kadang tidak dipahami, bahwa sebetulnya yang penting adalah hasil perkalian di ruas kiri sama dengan hasil perkalian di ruas kanan, seperti itu. Jadi besar gayanya, gaya dengan jaraknya, jarak gaya ini kan gaya juga sebetulnya ya, ini gaya juga dikali jarak. Nah, ini nilainya harus sama gitu ya, nilainya sama ya, nilainya sama seperti itu ya. Jadi intinya di situ, jadi gaya dikali jarak itu bernilai sama. Nah, di soal seperti nomor ini 025 ini ya, besi yang dilengkapi lubang pengait digantung dengan tali, jarak lubang dengan lubang lainnya sama, dan pada batang digantung beban seperti tampak pada gambar. Nah, jadi jaraknya ini ini jaraknya antar angka ini 1, berarti ya kita anggap saja 1 gitu. Nah, berarti kalau kita lihat dari yang gambar ini berarti datanya 120 kali berapa nih jaraknya? 1 2 3 4, berarti kali 4. Sedangkan yang ini kita hitung berapa jaraknya? 20 kali berapa? 1 2, 20 kali 2 ditambah 1 2 3 4, 40 kali 4. Nah, ini nilainya harus sama nih kalau dia mau seimbang. Tapi ini kan tidak seimbang ya, karena ternyata kalau kita hitung ini jadi 480, yang ini berapa nih? Ini udah 40, ini sudah 160, jadi totalnya 200, dan ini tidak sama dengan. Nah, kita harus membuatnya menjadi sama dengan. Bagaimana caranya? Nah, ini mau tidak mau kita harus cari nih ya, kita cari satu persatu gitu ya. Kalau kita lihat tes yang A, kita coba yang A ya, kita coba yang A di bawah ya, kita coba di bawah sini. A, P nya tetap, P tetap berarti nilainya 480. Q di lubang 6. Oke, Q di lubang 6 saya hapus dulu. Q di lubang 6 berarti Q di sini nih, ini jadi Q-nya ya. Ini Q, kemudian R di lubang 7, R di sini. Berarti jarak Q adalah berapa? Q itu 20 dikali jaraknya 1. Itu 20 kali 1. Sedangkan R di lubang 7, jaraknya berapa dia? 1 2. R itu adalah 40. 40 kali 2. Jadi berapa? 20 tambah 80. Sama nggak dengan ini? Sudah pasti tidak sama, berarti yang pertama salah. Yang B, sekarang kita cek yang B. P tetap berarti tetap 480. Q dan R di lubang 8, berarti Q, ini saya hapus lagi. Q dan R semuanya di sini. Q di sini, R juga di sini. Karena dia berada di titik yang sama, berarti bisa kita gabung gayanya ya. Gayanya berarti total berapa? 40 tambah 20. Nah, dikali jaraknya berapa? 1 2 3 kali 3 berarti 60 kali 3. 60 kali 3 berapa? 60 kali 3, ini 108. Sama nggak dengan 480? Tidak sama, berarti ini juga salah. Yang C, bagaimana dengan yang C? P di lubang kedua. Nah, P di lubang kedua, berarti P nya sekarang pindah ya, P nya pindah ke lubang kedua. Di sini nilai P nya sekarang di sini, berarti jaraknya dia berapa ya? P ini berarti nilainya berapa dia? 120 dikali jaraknya berapa? 1 2 3, berarti 120 dikali 3 sama dengan Q dan R nya tetap. Oke, Q dan R tetap berarti 200. 120 kali 3 360, 200 tidak sama. Nah, tinggal terakhir, opsi terakhir adalah yang D. Yang D, P di lubang ketiga, hapus P di lubang ketiga, di sini P. Q dan R di lubang 9, berarti Q dan R di sini. Q di sini, R juga di sini.
Oke, nah jaraknya sekarang kita hitung. P di lubang ketiga, P itu berapa tadi? 120, jaraknya 1, 2, berarti 120 kali 2. Sedangkan Q dan R ini karena berada di jarak yang sama, berarti kita tambah saja 20 tambah 40, jaraknya adalah berapa? 1, 2, 3, 4 kali 4, berarti ini 120 kali 2 adalah 240, ini adalah 60 kali 4, berapa 60 kali 4? 240. Nah ini baru sama, jadi seperti itu ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Soal berikutnya ini kita punya soal tangga ya. Nah jadi untuk soal tangga di sini yang dia tanya adalah berapa keuntungan mekanis. Kita punya data di sini, datanya adalah panjangnya 8, tingginya 4. Keuntungan mekanisnya untuk tangga itu, ini kan sisi miring, ini ketinggian, berarti ini langsung aja ya. Keuntungan mekanisnya adalah S dibagi H, udah tinggal 8 dibagi 4 sama dengan 2, jadi jawabannya langsung 2, seperti itu saja. Oke, ini masih soal sederhana. Nah sama halnya dengan soal ini, seseorang hendak memindahkan drum yang beratnya 1200 Newton. Jadi di sini dia punya berat drumnya ini, W-nya 1200 Newton. Apabila papan bidang miringnya ini 300, jadi si papan ini 300 cm, kemudian tingginya 150 ya. Dari mana taunya? Ini dari sini nih. Nah, berapakah keuntungan mekanis dan gaya minimum? Oke. Kalau yang ditanya keuntungan mekanis, maka rumusnya adalah keuntungan mekanis adalah S dibagi H. 300 dibagi 150, berarti 30 bagi 15 2. Keuntungan mekanisnya 2. Nah, berapa gayanya? Kita bisa juga pakai dari sini. Berarti F-nya adalah W dibagi HM. Ya, W-nya berapa? W-nya adalah 1200 dibagi 2. Jadi 12 bagi 2 berapa? 6. Jadi 600 Newton, seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe dan share ke teman-teman kalian jika kalian merasa video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.